Perkenalkan, nama saya Imade Yudi Dharmayusta, absen 12 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan biodata tokoh yang membantu kemerdekaan Indonesia, yaitu Ahmad Subarjo. Mr. Raden Ahmad Subarjo Dijo Djowadi Soerjo, 23 Maret 1896 sampai 15 Desember 1978, adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo memiliki gelar Master in the Rechten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Biodata: Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Kresidenan Batavia pada 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsa Aceh dari Pidie. Kakek Ahmad Subarjo dari pihak ayah adalah Ule Balang dan ulama di wilayah Lueng Kutu. Sedangkan Teuku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Kagung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberinya nama Teuku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberinya nama Ahmad Subarjo. Nama Dijo Djowadi Soerjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Hongre Burger School, Jakarta. Saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Master in the Rechten saat ia setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Peran terhadap Indonesia semasa masih menjadi mahasiswa, Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa Liga Menantang Imperialisme dan Penindasan Penjajah, yang pertama di Prusia dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembali ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda berjuang termasuk Chairul Saleh, Sukarni dan Wikana, Sudanco Singgih dan pemuda lain membawa Soekarno dan Moh-Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Ir Soekarno dan Drs Moh-Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf
Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Ahmad Subarjo memberi jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 11.30. Dengan adanya jaminan itu, Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok, Cudancus Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Proklamasi. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Muda, Medan. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. 7 akhir hidup. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial Kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Ahmad Subarjo Djojoeswarjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatnya di Cipayung, Bogor.